warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia Kartika dari Madrasah Aliyah Jabal Nur. Saya di sini akan membahas tentang wakalah dan sulhu mengenai mata pelajaran fikih. Saya di sini akan membahas tentang wakalah terlebih dahulu. Wakalah, pengertian wakalah menurut bahasa berarti penyerahan atau pemberian mandat atau penjagaan. Menurut istilah, berarti memberi kuasa seseorang untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. Dasar hukum dari wakalah adalah mubah atau boleh, tetapi bisa jadi haram bila pekerjaan yang dilakukan itu haram, dan bisa menjadi wajib bila pekerjaan terpaksa. Bisa juga menjadi makruh jika pekerjaan yang dilakukan itu makruh. Adapun rukun-rukun dari wakalah adalah: 1. Orang atau pihak yang diberi wewenang. 2. Orang atau pihak yang memberi wewenang. Dan yang terakhir adalah urusan atau hal yang dikuasakan yang memberi ke yang diberi wewenang. Adapun syarat-syarat dari wakalah adalah: 1. Orang yang diberi wewenang harus orang yang mempunyai wewenang terhadap urusan yang akan dikuasakan. Yang kedua, orang yang diberi wewenang sudah balik atau yang berakal sehat. Yang ketiga yaitu masalah dipahami oleh yang diberi wewenang. Yang keempat, akad yang dilakukan dibuktikan dengan cara perkataan dan juga perbuatan. Adapun contoh dari wakalah adalah: 1. Contohnya seseorang mewakilkan kepada orang lain sebagai wali nikah anak perempuannya. Yang kedua, seorang terdakwah mewakilkan urusannya kepada pengacara. Contoh lain yaitu seperti transfer melalui ATM atau juga bisa wesel pos, itu juga termasuk wakalah. Dan juga adapun hikmah dari wakalah adalah: 1. Dapat menyambung tali silaturahim. Yang kedua, meningkatkan kepekaan sosial. Yang ketiga, menjadikan pekerjaan menjadi simple. Yang keempat, sikap saling percaya satu sama lain. Sekarang kita membahas tentang sulhu. Apa itu sulhu, teman-teman? Pengertian menurut bahasa yaitu damai, memutus atau menghentikan suatu perselisihan atau pertikaian. Sedangkan menurut istilah, akad perjanjian untuk menghilangkan perselisihan atau permusuhan dan dendam. Saya ulangi ya teman-teman. Menurut bahasa berarti damai, memutus atau menghentikan pertikaian. Sedangkan menurut istilah, akad perjanjian untuk menghilangkan perselisihan atau permusuhan dan dendam. Adapun dasar hukum dari sulhu adalah yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma adalah jaiz. Rukun dari sulhu yaitu perdamaian dan orang yang berdamai atau yang bersengketa. Yang kedua, hal yang diperselisihkan. Yang ketiga, ijab qabul. Ijab dilakukan oleh terdakwa dan qabul dilakukan oleh pendakwa. Adapun syarat dari sulhu yaitu: 1. Tindakan dinyatakan sah secara hukum. Yang kedua, hal yang diperselisihkan bernilai atau berharga, jadi tidak omong kosong. Dan yang ketiga, termasuk hak manusia. Yang keempat, ijab qabul harus jelas, jadi tidak boleh bertele-tele ya. Adapun contoh dari sulhu yaitu perdamaian muslim dengan sesama muslim. Yang kedua, perdamaian imam dengan kaum yang tidak tunduk atau tidak patuh. Yang ketiga,
perdamaian antara suami dan istri. Yang keempat, perdamaian muamalah, seperti pembunuhan, utang piutang, atau juga warisan. Ya, sekarang kita akan bahas tentang hikmah yang dapat kita ambil dari sulhu, yaitu kita dapat hidup rukun. Yang kedua, hidup kita tuh akan damai. Yang ketiga, adanya sikap saling tolong-menolong. Yang keempat, adanya persatuan antar sesama muslim. Jadi, mengenai wakalah dan sulhu ini kita sudah membahasnya, dan semoga semua yang kita bahas tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan juga dapat memberikan kita ilmu, ya teman-teman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.